Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini rada terlambat sedikit karena ini saya baru selesai rapat ya. Rapat tentang pengisian spot ya untuk IBK atau insentif berbasis kinerja ya, untuk nanti honor kita dosen-dosen. Nah, nih teman-teman, karena 2 hari kemarin itu banyak banget yang nanya, Pak, tugas keempat ini ada beberapa kesulitan, misalkan ada yang belum jelas atau seperti apa. Nah, karena banyak gitu yang nanyanya, jadi biar sekalian nanti saya akan jelaskan mungkin lebih sedetail-detailnya, jadi biar kalian lebih paham. Mungkin karena pematerian kemarin itu cukup banyak materinya sehingga pemahaman kalian kurang paham, jadi saya akan jelaskan. Nah, untuk soal nomor 1 ini sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Nah, pertama kan untuk mencari I dan V ya. Nah, untuk mencari I, kita lihat I itu saya tuliskan di soal, mencari I dengan KCL ya, Kirchhoff Current Law. Nah, Kirchhoff Current Law kayak gini kan sigma I, rumusnya sigma I sama dengan 0 ya, sigma I di titik yang mau kita cari. Nah, tinggal kita tentukan titiknya yang mana. Yang I kan ke sini nih, arahnya keluar. Oh, berarti kita ngambil aja misalkan di sini titik cabang yang mau kita cari. Nah, tinggal kita arahin harus yang masuk mana. Nah, ini kan ke sini nih yang sumber ini. Nah, berarti kan sigma I-nya apa? Nah, silakan bisa kalian nanti tentukan. Nah, lalu lihat. Ini bisa ke sini nih. Ke sini nih. Keluar. Nah, lalu ini keluar. Nah, berarti kan di sini di dalam cabang ini ada 1 arus masuk dan 2 arus keluar. Nah, besarnya arus gimana? Kalian tahulah, udah tahu kalau misalkan arus yang ke bawah ini udah tahu besarannya, ketahui apa? V dan R. Nah, mencari arus gimana? Pakai hukum Ohm. Nah, itu. Lalu kalau I ini, karena ini yang dicari ya, nanti masukin aja ke persamaan. Arus masuk berapa? Kan kalian tahu ya. Jadi ini R ini nggak diperhitungkan juga nggak apa-apa, karena ini sudah jelas arusnya berapa kan sumbernya. Jadi tinggal masukin ke persamaan, sigma I sama dengan 0, masukin, ada 3 ya, misalkan kita misal A, yang ini misalkan A yang ini ya. Lalu yang keluar apa? Ini kan masuk ke sini. Yang keluar apa? Misal di sini kita namain B, ini C. Dan yang masuk positif kan. Nah, ini B, ini C sama dengan 0. Nah, baru nanti hitung besaran ABC-nya berapa berdasarkan soal. Itu bisa kalian tentukan ya, masalah nanti sama saya disebutin. Nah, itu untuk yang I. Nah, untuk yang KCL kita hapus dulu. Nah, untuk yang KCL, untuk yang KVL, Kirchhoff Voltage Law, mencari V ini. Nah, kita fokus ke ini aja nih, loopnya yang ini nih, loop yang ini aja gitu, karena kan udah diperhitungkan yang I nya kan berdasarkan hasil ini, loop yang kanan kan, jadi udah kita fokus loop ini aja. Terserah kalian mau pakai clockwise atau counter clockwise. Yang paling penting mah kalian ini konsisten. Misal kalau misalkan yang counter clockwise kita ngambilnya, nah V-nya kan berarti dari positif ke bawah, jadi V-nya positif. Nah, ini yang arus yang ke sini dari negatif, oh berarti min. Nah, ini yang ke sini silahkan itu nanti kalian tentukan, nah gitu ya. Ya itu sih, jadi tegangan kan ini sudah ada 12. Ini V, berarti V min ya, V min ini misalkan plus ini. Nah, ini I-nya kan nanti, nah besarnya I ini kan udah diketahui dari rumus Kirchhoff arus tadi. Nah, jadi tinggal gimana cara mencari tegangan kalau udah diketahui I dan diketahui
resistansinya. Jadi silahkan mau counter clockwise atau clockwise gitu. Jadi, yang paling penting kuncinya kerjakan dulu yang KCL ya. Nah, diperoleh I. Nah, udah diperoleh I, lalu kerjakan yang KVL. KVL ya. Nah, maka didapatkanlah nanti V. Itu untuk yang pertama. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Jadi soal yang kedua rangkaiannya seperti ini. Lalu saya sudah masukkan ke dalam Proteus. Diketahui nih nilai di 3 titik ini, yang di VR7 itu 8 volt, lalu yang di bawah yang arus 3,5 ampere atau min 3,5 ampere, lalu yang VR3 itu 35 volt, baterainya sumbernya 42 volt. Nah, tinggal sebenarnya ini kebalikan lah gitu. Jawabannya udah ada, teknik kalian mencari besaran ini tuh kayak gimana gitu. Nah, itu tantangannya ya. Nah, baik, biar lebih lebih mudah, saya coba untuk nyalain dulu ini. Kita akan gambar dulu ya si rangkaiannya. Saya coba gambarkan di sini. Nanti kita akan bolak-balik dulu. Ini sorry ya. Saya sambil bisik-bisik karena istri saya udah tidur. Nah, ini kan sumber. Nah, lalu kita cek ke R1, ada R3, R1, R2, R3 ya. Ini R1, lalu ini R3, lalu ke bawah ini ada R3, biar nanti lebih jelas kalian ya cara-cara pemotongannya gitu kayak gimana. Ini tuh 42 ya, atau ini kalian katanya kalau kuning ada yang nggak kelihatan ya, yang ada yang minus matanya, kita bikin hitam biar lebih jelas. Nah, ini R1, ini R3, lalu di sini ada R2, itu R2, ini R3. Nah, ini R1, lalu R2, ini R3, itu 42 ya, 42 volt ya. R1 nya itu 12, 20 ya, 2 ohm, ini 12, ini 20, dan lalu 4, 5 paralelkan, ini 4, set, ini ke sini. Pak, nah saya setting bikin tugas teh enggak susah. 2484 ya, sini 24, sini 84 ya. Nah, lalu ada R6, R7 terakhir, sini R6, ini R7, R6, ini R7. R6 berapa? 6 dan 8 ya, 6 dan 8, bener nggak? 6, 8, 8, 4, 24, 12, 20, 2 ohm, 42 volt. Nah, yang dicari itu kan yang pertama di sini, misalkan kita namain I aja, pakai ampere meter kan. Nah, lalu dicanya itu ini nih set VR3. Nah,
ini, lalu ditanyain yang ini terakhir VR7. Nah ini kan voltmeter lah ceritanya ya di sini. Ini voltmeter. Nah ini ampere meter di sini. Ampere meter. Nah caranya gimana? Pertama kita cari yang mudah dulu teman-teman. Yang mudah itu apa? Mencari I. Kenapa I mudah? Kan kalau misalkan dalam sebuah rangkaian, ini kan ada sumber arus nih. Ada sumber arus sumber tegangan. Dia akan mengalirkan arus ke sini tuh. Nah, terus muter, nanti dia akan mendistribusikan arus ya ke semua resistor ini sesuai dengan besarannya dan sesuai dengan konfigurasinya, entah itu seri, entah itu paralel. Nah, pada akhirnya kan arus itu muter ya, close loop ya. Ya ini close loop bakal ngalir ke semua rangkaian. Pada akhirnya dia akan kembali ke sini. Akhirnya kembali ke sini itu artinya apa? Ya tetap ini arus total kan, ini kan mau kembali ke kutub negatif dari sumber, berarti tinggal cari resistansi total. Jadi ketemu I ini tuh. Kenapa di soal I ini itu negatif nih, negatif 3,5 ya, karena itu udah mau balikan gitu, arus balikan udah balik gitu, udah balik lagi ke sumber. Makanya ini caranya gimana ya, harus cari dulu resistansi total itu. Oke, resistansi total gimana? Yuk kita sama-sama. R6, R7 itu posisinya seri apa paralel? Seri ya. Jadi kita namain itu sebagai, pertama kita cari dulu resistansi total ya, biar jelas dulu ini step by stepnya. R total pertama dari belakang, ingat yang tugas sebelumnya itu ada yang dari depan, jadi kelirunya kita mulai dari belakang biar lebih jelas gitu ya. R seri misalkan ya, R seri 1 nih misalkan, kita serikan R6 dan R7 serikan. Nah ini hasilnya silahkan. Lalu kita masuk ke, nah ini kan, ini kalau ini sudah seri rangkaiannya pun kalian harus, biar lebih mudah nih nanti mengkoordinir perubahan yang udah kalian lakukan ya, gambar lagi rangkaiannya. Ini nih contohnya guys, kalian tuh intinya mah kalau ada tugas teh, aduh ini bingung sedikit, jadi apa ya, tekanan luar biasa gitu di hidup kalian teh, jangan, ada saya, ada dosen-dosen yang lain, kalau kesulitan teh ya sampaikan, nanti juga kita kan bantu gitu. Jangan aduh aku mau menyerah, baru juga semester 1, baru juga sebulan lebihnya. Ya saya nggak nggak menganggap semuanya ringan buat kalian atau seperti apa, nggak menyamakan. Tapi intinya kalau kalian kesulitan ya chat ke kita gitu, kita tuh nggak akan ini. Nah posisi jadinya kan kayak gini ya, ini kan jadi R1, ini 42 ya tadi. Lalu ini apa? R2, ini R3, besarannya ingat ya, ini ditulis nanti sama kalian. Ini R4, ini R5. Nah ini sebagai tadi RS1 udah jadi satu besaran. Nah ini langkah selanjutnya setelah RS1 diketahui kan, lalu prosesnya gimana? Dari belakang paralelkan. Nah kita misalkan ini paralelkan yang ini belakang, misal kasih notasi, ini kan langkah pertama, lalu langkah keduanya paralelkan RP1 misalkan, rasa resistan paralel 1, paralelkan ini R4. Nah ciri paralel gini ya, R5 lalu RS1. Nah penyelesaiannya silahkan dari kalian. Kalau di paralel gimana kan, 1 per RP1 sama dengan 1 per R4 ditambah 1 per R5 tambah 1 per RS1, selesaikan, ketemu RP1 kan. Sudah dari sini rubah lagi rangkaiannya sama kalian. Rubahnya gimana ya ini tinggal lanjutin. Saya nggak akan bilang tinggal deh, kalau tinggal kayak kesannya memudahkan ya gini. Jadi kan guys ini ini guys,
ini ada ke sini, ini kan. Nah, ada beberapa dari teman kalian, tapi saya lupa siapa namanya, yang kalau yang tugas kemarin tuh udah step by step kayak gini, jadi dia sederhanakan rangkaiannya. Nah, ini sebagai apa tadi? RP1 guys. Nah, sudah RP1 ya. Langkah selanjutnya apa? Ini seri kan? Ya sudah, serikan lagi sama kalian. Berarti bikin RS2. Nah, seri ya, itu RS2. Jangan sampai bacanya R52. Perhatikan aja nanti videonya. R seri kedua apa? R2 tambah RP1. Ketemu nilainya nanti sama kalian. Sudah selesai ini, sederhanakan lagi ke sini. Ya, ini tempatnya satu, ini cukup ya. Sederhanakan lagi, set, bikin R1, R3, RP2, RS2. Nah, ini R1, R3, ini RS2. Karena kan ini R2 dan RP1 ya. RS2 sudah kan jadinya yang ini. Lalu apalagi ini paralel nih, R3 dan RS2, bikin lagi RP2 paralel, karena paralel ya, ini yang sama dengan R3 paralel dengan RS2. Nah, RS2 ini jangan bingung caranya gimana paralel, kan tadi jadi bikin lagi 1 per RP2 sama dengan 1 per R3 ditambah 1 per RS2, ketemu nilainya pas kok, nanti bilangannya nggak bilangan yang koma-koma, nggak pas kok nanti untuk resistansi. Nah, sudah beres ini guys, ini udah paralel 1. Nah, pindah ke sini ya, biar ini masih luas di sebelah sini lanjutannya. Ya, gambar lagi, lanjut. Jadi step by stepnya gitu. Jadi ditulis soal tuh walaupun 2 soal nantinya akan jadi panjang, walaupun jadi panjang tapi kalian jadi jelas nantinya. Ini set ketemu di sini, set sudah, ini 42, ini R1, ini berapa? RP2 kan udah di ini, yang ini sudah selesai nih sama ini tab, dan jadi RP2. Nah, sudah. Ini jadinya apa? Seri kan? Nah, bikin RS3. Nah, atau misalnya nggak usah RS3 juga nggak apa-apa, tapi kalau misalkan mau RS3 juga nggak apa-apa. RS3 itu sama dengan, atau langsung aja jangan RS3. Nah, langsung R total bikinnya, karena kan udah total. R total. Nah, R total apa? Itu kan jadinya tinggal seri doang. Jadi R1 plus RP2. Nah, ketemu ini teh resistansi total. Setelah ketemu resistansi total dengan proses yang tadi, nah maka tinggal I kan. Nah, yang dicari itu yang ini kan, I. Jadi rangkaiannya itu bakal jadinya seperti ini guys. Ini kan sudah jadi nih, set, bikin lagi rangkaian. Jadi rangkaian ini jadinya mata. Ini 42. Ini back to basic kan, ini jadi R total seberapa, akan ada I kan. Nah, ini proses yang tadi. Kenapa saya bilang ini teh sama dengan arus total? Kan kalau udah total gini, kan I mengalir ke sini, masuk ke sini, keluar ke sini. Jadi ini I total, makanya mencari I sama dengan ya Pi per R total. Ntar hasilnya ya mau positif atau negatif sebenarnya sama, itu mah gara-gara perhitungan ampere meter di itu aja, di Proteus ya. Nah, ini sudah untuk mencari I ya. Saya harapkan aman ya. Ini saya save dulu. Ini apa sih? Menu. Oh enggak, ini screenshot. Nah, ini ya, ini. Nah, ini udah screenshot. Ini. Gimana sih screenshotnya? Oh, ini. Windows print screen aja ya. Nah, sudah, ini udah di save. Yang ini yang mencari I.
sekarang kita akan mencari ini ya, tegangan di masing-masing ini. Nah, masing-masing resistor. Kita mulai dengan yang ini nih, atau kita stop dulu videonya ya. Nah, sekarang kita mulai mencari ini ya, teknik mencari yang ininya ya, yang PR3 yang ini, dan PR7 nih yang di sini. Kita mulai dari yang PR3. Nah, teman-teman lihat, PR3 ini kan tadi yang R2, R4, R5, R6, R7 sudah kita sederhanakan ya. Nah, yang ini nih, kerangkaian yang ini nih guys, yang bawah. Kelihatan ya? Rangkaian yang bawah ini. Atau kita bikin nih yang rangkaian yang bawah ini nih. Kita bikin di sini ya, biar lebih jelas. Nah, ini 42 tadi ya. Ini R1, ini R3, ini RS2 ya. Bukan yang ini, tapi yang ini guys, sorry. Nah, di RP2 ini ya, ini nih, yang atas ini nih, gambar paling atas, sorry. R1, lalu ini RP2 ya, R1, ini RP2. Nah, ini kan RP2 ini nantinya mewakili R3 dong. Ini kan mewakili R3 dan kesananya gitu ke yang rangkaian ini. Sebelumnya kan ada rangkaian lagi di sini tuh ya, ini udah diwakili oleh RP2. Nah, makanya kan ingat, hukum tegangan paralel itu kan ini kan, ini RP2 itu adalah mewakili resistor yang sebelah kanan nanti. Nah, resistor itu udah diwakili oleh RP2 gitu kan. Jadi makanya di R3 itu sebenarnya mah adalah tegangan yang kan kalau paralel ya ke sebelah, kalau misalkan dalam sebuah rangkaian paralel kan sama ya kesananya ke kanan itu. Jadi caranya gimana mencari RP2? Yang RP2 itu yang mana akan sama dengan PRP2 sama dengan PR3, karena di sini tuh kan sudah diwakili nih. Kita anggap ini tuh sama dengan R3, tapi R3 ini gak hanya R3 tapi udah mewakili resistansi yang sebelah kanan. Sudah nih selesai. Karena kan tadi penyederhanaannya. Cara mencari tegangan di PRP2 gimana? Pembagi tegangan kan ini jadi seri. Jadi PRP2 sama dengan, nah kalau pembagi tegangan gimana? Ya ini RP2 per, kan kalau PN sama dengan RN, yang mau dicari RN nya, RP2 nya dijumlahin dengan R seri kan, ini seri kan, seri pembagi tegangan kan. Nah, R1 plus RP2 dikalinya apa? Kan ini sekalinya kali sumber 42, ketemu PRP2 guys. Aman ya? Nah, pada intinya gini deh, biar penjelasan ringkasnya. Kan ini RP2. RP2 itu sebenarnya tegangannya di sini kan, kalau kita anggap deh tegangan yang ke sebelah kanan itu paralel aja. Ya kan memang paralel kan pada akhirnya ke sana, walaupun misalkan ada resistansi yang nggak paralel sepenuhnya, tapi sudah diwakili oleh resistansi paralel di sini gitu tegangannya RP2 ini. Jadi intinya mah RP2 ini mewakili
tegangan resistansi di sebelah kanannya, dan sama dengan R3 gitu, karena kan pada akhirnya seri dengan R1 gitu. Nanti kalau misalnya penjelasannya saat kita kuliah sama-sama ya. Tapi untuk penjelasan PRP2 atau yang ini nih, yang PR3, jadi PRP2 itu sama dengan PR3 ya di sini, karena mewakili gitu. Nah, aman nih. Ya, PRP2 yang mana? Nah, ini penjelasan yang sebelumnya sudah ada. Selanjutnya, kita akan mencari PR7. Nah, untuk PR7, bentar nih, saya juga lagi udah nulis di buku biar lebih ini ya. Satu, kita harus mencari dulu RP1 itu nih, R1, R4 dan R5 diparalelkan. Kita harus cari dulu tegangan di yang RP1. Nah, tegangan di RP1 kita gambarkan. RP1 itu yang ini ya, yang di bawah ini. Caranya gambarkan dulu, kalau kita R1 ke bawah, R3 guys, ini R2, ini RP1. Nah, ini 42, ini R1, R2, R3. Kenapa saya bikin video gitu? Biar satu arah dulu, nanti kalau ada yang nggak paham ini dijelasin. Nah, lihat, RP1 ini adalah R4, R5, RS1, R4, R5, RS1 yang ini. Nah, untuk mencari nanti tegangan di R7, kan ini tadi akhirnya kita sederhanakan ya, tapi kita ngambilnya pertama di sini dulu. Nah, caranya gimana? Kita harus cari dulu tegangan di RP1. RP1 itu plus ini. Nah, ini kan R2 nya berapa? 12 ya. Nah, kita lihat teman-teman, namanya teh perbandingannya. Nah, lihat teman-teman, kan kalau dalam sebuah rangkaian paralel, lihat ini sebenarnya, nah ini kan tadi kita sudah tahu nih PR2, PR3 nya berapa tadi? Ini kan di sini memang ya berapa belum tahu ya, tapi ya ini intinya kita sudah ketahui. Ini kan rangkaiannya seperti ini. Kita akan cari tegangan di RP1. Tegangan di RP1, lalu caranya gimana? Kita rubah rangkaiannya seperti ini ya, biar lebih sederhana, biar kalian lebih terbayang. Nah, kan sebenarnya rangkaiannya bisa seperti ini ya. Nah, R1 ya, R3 ya, ini R2, ini RP1, bisa kan seperti ini. Ini ekivalen. Nah, kanan dan kiri ekivalen ya. Kalau di sini lihat, ini kan paralel nih. R3 itu paralel dengan ini. Ya, R2 dan RP1. Paham ya? R3 paralel dengan R2 plus RP1. Ya, atau misalkan kesininya yang ini nih, yang RS2. Kan kita akan cari tegangan di RP1 untuk menemukan nantinya tegangan di R7 nanti. Pokoknya prosesnya seperti ini. Tegangan di RP1 gimana? Pembagi tegangan lagi guys. Ini kan tadi udah tahu nih, R3 ini udah diketahui 35 ya di soal ya. Oh iya, ini kan udah diketahui PR sebenarnya ya, 35 ya di soal. Sebentar saya cek dulu. Di soal itu 35 ya, PR3 nya 35, jadi nggak apa-apa kita sebutkan. Nah, tadi kan di 35 volt, sorry tadi saya sempat kayak ini, I nya juga kan udah diketahui 3,5 ampere ya. Nah, ini
35 volt di PR3 atau PRP2-nya. Berarti di sini kita sudah tahu 35 volt. 35 volt ya di paralel ini. Paralel ke sini kan, kalau dalam ini udah diketahui tegangan 35 volt, paralel ke sini ini pun di R2 dan RP1 itu 35 volt. Tapi kita perlu yang RP1. Tegangan di RP1 berapa? Berarti kita cari misalkan PRP1 ya. Nah, sama dengan PN kan, kalau PN sama dengan PN per RN per R total kan, R seri kan, ini seri R2 dan RP1 nya. Jadi RP1 per seri kan tadi R2 RP1 plus RP1 apa tadi? R2 plus RP1 kan RS2 ya. Nah, ini nih. RS2 kali kan karena 35 volt sama ya udah kali VR3 atau VRP2 ya, sama aja, sama dengan ini RP1 per RS2 kali 35, ketemulah VRP1 berapa. Sudah. Setelah itu kita lihat tegangan di R8. Tegangan di R8 itu, nah, ini kan R8 di sini nih guys. Kita langsung tuliskan, digambarkan lagi. RP1 itu kan R4 paralel R5, 4 paralel R5 paralel dengan RS1. Oh iya, RS1 kan ini nih R6 dan R7 ya. R6 dan R7 RS1 nih teman-teman. Jadi kita sebentar saya stop dulu videonya. Oke teman-teman, kita lanjutin lagi. Nah ini lihat, ini kan VRP1 sudah tahu nih nilainya dari rumus yang mudah kita ini ya. Lalu lihat RP1 itu di sini R4 paralel R5 paralel RS1 kan. R4 paralel R4 paralel R5 paralel RS1. PRP1 sudah diketahui tegangannya dengan perhitungan kalian tadi. Otomatis tegangan PRP1 udah diketahui nih. PRP1 sama dengan tegangan di R5 dong, karena kan paralel. Jadi tegangannya sama. Tak ingat, makanya rumus-rumus sebelumnya harus dipahami. PR5 kan sama dengan PRS1. Nah, sama kan? Karena ini lihat, RP1 itu tegangannya kita udah tahu nih, diketahui dari rumus ini. Kita dari proses kita tadi cek RP1 itu sama dengan R4 paralel R5 paralel RS1. Betul kan? Lalu kita tahu bahwa dalam sebuah rangkaian paralel tegangannya itu sama. Oke? Sama kan tegangannya, berarti PRP1 sama dengan PR5 dan PRS1. Sama dengan berapa ya? Itu nanti hasil perhitungan kalian nanti di sini ya. Masukin ke sini. Nah, sudah tahu PRS1 kan sama dengan PRP1. RS1 apa? R6 dan R7. Nah, yang ini R6 dan R7. Berarti ini kan seri nih, secara rangkaian R6 R7 seri nih. Set. Ya. Kalau seri apa? Pembagi tegangan lagi, guys. Ya. VR7 sama dengan Vn, kita ibaratin Vn sama dengan Rn di atas, berarti R7 per R seri. R seri R total. Berarti R total apa tadi? RS1 dikali tegangan di ini. Tegangan di PRS1 kan sama dengan PRP1 udah diketahui di sini. Jadi dikali VRS1 per
Nah, ketemu di soal berapa? Di sini tegangannya. Sebentar, saya cek. Sorry, masih kelihatan. Nah, di tegangan 8 volt. Nah, ini ya, ini ketemu di sini. Tinggal kalian masukin besarannya, di nilainya ini di sini 8 volt. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan sudah detail, sudah saya coba sedetail mungkin. Nanti kalau misalkan ada yang nggak dipahamin, saya jelaskan lagi, atau bisa kalian silahkan tanya semaksimal mungkin kerjaan kalian. Yang paling penting mas step by stepnya kalian tahu. Nanti nilainya bisa kita alokasikan sama-sama. Maksudnya alokasikan gimana? Yang tertinggi misalkan yang benar hanya sedikit, berarti dia udah pasti nilainya 10. Nanti misalkan yang keliru sedikit misalkan, atau misalkan nggak ada yang benar semua misalkan, ya tetap nilai paling tinggi misalkan 70. Ya udah, yang 70 itu nanti saya akan up ke 100 gitu. Nah, dia jadi 100 misalkan. Yang di bawahnya harus ada perbaikan, nanti maksimal ke 75 seperti biasa. Yang paling penting tidak, ya fair lah, yang paling penting tidak merugikan yang benar semua nantinya. Jadi akan tetap ngambil nilai yang tertinggi berapa, misalnya 70 nilai tertinggi, atau misalnya 60. Ya udah, yang 60 saya up jadi 100, sisanya mengikuti gitu nilainya. Gitu ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya dan bisa dipahami. Oke, baik, itu aja penyampaian dari saya, mudah-mudahan bisa detail. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.